Halo kakak-kakak semuanya, ketemu lagi dalam ruang diskusi Tapanuang Podcast dalam edisi kedua hari ini. Bersama-sama dengan saya, saat ini sudah ada 4 orang narasumber keren yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi dan berdiskusi bersama kita dengan topik perubahan iklim, lalu kita bisa apa? Saya langsung saja memperkenalkan keempat narasumber kita. Yang pertama ada Pak Charles Tari. Selamat malam, Pak. Pak Charles ini adalah Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Umbu Mehang Kunda Waingapu. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Kabar baik ya di tengah segala perubahan iklim ini. Ya, harus. Harus ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Kakak Denny. Kakak Denny adalah direktur dari Kopesda. Siap. Oke, yang berikutnya ada Kakak Elvis Umbu Katungu Retang. Selamat malam Kak Elvis. Selamat malam. Kakak Elvis adalah Ketua Tim Tanggap Bencana dan Perubahan Iklim Unkriswina Sumba. Betul ya? Betul. Oke. Ngajar apa Pak di Unkriswina? Di Kalau boleh tahu. Unkriswina agribisnis mengajarnya penyuluhan pertanian dan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian. Baik. Yang terakhir ada Kakak Krisman Umbu Henggu. Selamat malam Kakak. Kakak Krisman adalah editor dari Dapur Berita Adaptasi Sumba Timur. Betul Kakak ya? Kalau di Unkriswina, kalau boleh tahu ngajar apa Kak? Saat ini saya ngajar di program studi teknologi perikanan, khususnya untuk pengolahan ikan terutama. Oke, baik. Terima kasih. Keren-keren sekali ya narasumber kita hari ini, dan di Tapanuang Podcast ini kita akan mencoba untuk berdiskusi lebih jauh, menggali beberapa hal tentang perubahan iklim dan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin yang pertama saya ke Bapak Charles dulu. Pak, mungkin saya sedikit berbagi ya, bahwa akhir-akhir ini saya sendiri juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak jelas seperti perasaannya pada saya. Bercanda saja. Jadi Pak, akhir-akhir ini kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung begitu, dan seingat saya di tahun-tahun yang dulu itu sangat jelas antara musim hujan dan musim kemaraunya, dan setahu saya kalau tidak salah masa-masa bulan ini adalah musim kemarau. Nah, dengan segala ketidakjelasan itu tadi, mungkin saya ingin bertanya ke Bapak, sebenarnya bagaimana sih kondisi fenomena itu di Sumba Timur terkait dengan perubahan iklim sendiri? Baik, kita tahu bahwa perubahan iklim itu memang membuat kita jadi serba salah. Seperti yang tadi Adik Ros katakan bahwa ya paling tidak bingung. Ini kok musim hujan, tiba-tiba ada kemarau yang panjang, musim kemarau ada juga hujan, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa kita masuk musim kemarau, tetapi ada masih banyak potensi hujan, terus tumbuh awan yang seharusnya memang secara normal tidak lagi terjadi hujan ataupun pertumbuhan awan. Jadi itu adalah salah satu dampak dari perubahan iklim. Jadi iklim kita mau tidak mau, akui atau tidak akui, bahwa iklim kita memang sudah berubah. Jadi bukan hanya iklim global ataupun negara luar, tetapi ya khusus Sumba sendiri juga sudah mengalami perubahan iklim. Seperti itu. Penyebabnya apa itu? Secara umum memang penyebab dari perubahan iklim itu akibat adanya peningkatan suhu global yang kita sebut pemanasan global. Nah, pemanasan global ini diakibatkan oleh adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Seperti karbon dioksida, metana, dan teman-teman yang lain. Sebenarnya gas ini sudah ada sebenarnya dari dulu untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari langsung. Tetapi dengan era perkembangan ini, aktivitas manusia,
yang cukup intens sehingga menimbulkan banyak gas rumah kaca, menghasilkan gas rumah kaca yang konsentrasinya akhirnya sangat banyak di atmosfer dan sudah melebihi komposisi yang seharusnya sebagai pelindung bumi dari sinar matahari langsung. Seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau tadi gas rumah kaca sendiri itu berdampak pada perubahan iklim. Nah, kalau perubahan iklim sendiri itu bagaimana dampaknya terhadap kelompok-kelompok masyarakat, misalnya kelompok petani, penenun, atau kelompok-kelompok rentan lain di Sumba Timur? Kalau untuk dampak perubahan iklim itu banyak faktor, banyak sektor yang dipengaruhi. Intinya seluruh kehidupan kita itu terpengaruh. Salah satu contoh teman-teman pertanian yang melakukan petani-petani itu kebanyakan kalau kita turun ke lapangan langsung itu mereka kebingungan. Seperti yang adik katakan bahwa bukan saja adik yang mengalami kebingungan terkait cuaca, tetapi para petani lebih bingung lagi. Saat mereka menanam, tiba-tiba hujannya tidak kunjung datang lagi. Jadi iklim atau cuaca atau curah hujan tadi itu sudah tidak intens lagi. Terkait itu akhirnya petani-petani itu mengalami gagal panen. Bisa juga gagal tanam karena dia bingung menentukan kapan memulai menanam karena musim yang tidak menentu tadi. Nah, untuk penenun mungkin akibat cuaca ekstrim mungkin banyak bahan-bahan atau tanaman-tanaman yang tadi dipakai untuk pewarna itu menjadi punah ataupun dia tidak lagi tumbuh karena iklim atau cuaca kita yang sudah ekstrim tadi. Mungkin itu seperti itu. Oke, baik. Ternyata sangat berdampak ya. Oke, Pak, mungkin ini senada dengan tema kita pada malam hari ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau dari masyarakat sendiri atau dari pemerintah, mungkin hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi sekarang? Kalau yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, yang pertama masyarakat harus peduli terhadap iklim lingkungan sekitar dia. Dia harus paham bahwa ternyata di cuaca atau iklim sekitar dia itu sudah berubah. Dia harus memahami itu. Kalau dia tidak memahami itu, maka dia akan terus terdampak. Akibatnya seperti tadi, gagal tanam, gagal panen dan sebagainya. Itu karena masyarakat kurang peduli terhadap perubahan iklim. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin masyarakat harus sudah mulai belajar bagaimana menjadi agen perubahan iklim sendiri. Jadi dia kita bangun kesadaran dia sehingga dia bisa kalau kita bilang melestarikan lingkungan atau alam, itu dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi jangan hanya slogan bahwa melestarikan alam, lingkungan itu tugas pemerintah, tetapi masyarakat sendiri rajin membakar padang, membakar hutan dengan berbagai alasan bahwa mau menanam dan sebagainya. Itu yang terjadi khusus di Sumba yang saya lihat seperti itu. Dan kalau untuk pemerintah sendiri, saya coba saya bukan pakar praktisi, tapi sebagai yang peduli cuaca dan iklim, saya melihat bahwa pemerintah Sumba Timur sudah mulai mengambil langkah-langkah konkret. Jadi mungkin bagaimana pemerintah punya program menyadarkan masyarakat terkait bahwa ini perubahan iklim dampaknya seperti ini. Jadi tidak hanya ngomong-ngomong, tapi punya aksi nyata. Contoh kalau di bidang pertanian, pemerintah harus menghadirkan inovasi yang ramah lingkungan. Jadi tidak hanya ngomong, tapi harus juga kasih edukasi ke masyarakat bagaimana sih inovasi yang ramah lingkungan itu. Jangan sampai hanya ngomong tapi
masyarakat juga bingung ini inovasi yang seperti apa. Itu salah satunya. Terus ada tindakan-tindakan dari pemerintah terkait dengan kebijakan terkait perubahan iklim ini. Karena kalau pemerintah tidak serius membuat regulasi, maka itu akan juga terkendala. Masyarakat akan menganggap itu biasa. Kalau dampak dari perubahan iklim itu kita jadinya hanya ngomong-ngomong saja tanpa ada perhatian serius dari masyarakat sendiri. Karena itu regulasi harus diperkuat juga. Terus pemerintah juga harus menghadirkan yang namanya teknologi-teknologi yang memang bisa membuat masyarakat atau petani khususnya itu mampu melakukan. Jadi jangan sampai teknologi itu dibawa karena misalkan kita seperti latah. Kenapa saya bilang latah? Misalkan teknologi itu berhasil di Jawa, yang notabene kemampuan SDM-nya lebih tinggi. Kita bukan mau mengucilkan kita, tetapi kita harus juga melihat teknologi ini mampu nggak diadaptasi atau diadop sama masyarakat kita. Kalau jangan sampai itu tidak mampu diserap sama masyarakat kita, ataupun ada contoh jenis atau varietas tanaman padi misalkan di Jawa dia mungkin berhasil bertonton dia hasil per hektarnya, tetapi belum tentu dibawa ke Sumba ditanam dan sama hasilnya. Karena bicara tanaman, iklim itu sangat berpengaruh juga terhadap si tanaman tadi. Jadi itu harus perlu ada edukasi juga dari pemerintah terhadap masyarakat. Tersamping aksi-aksi nyata seperti menanam bakau di pesisir pantai, karena bakau itu ternyata cukup sangat lebih bagus. Nanti Pak dosen bisa menambahkan bahwa ternyata bakau itu, kalau menanam bakau itu jauh lebih menyerap karbon daripada kita menghijaukan hutan. Oh begitu. Ya, nanti Pak dosen perikanan bisa menjelaskan itu lebih jauh terkait dengan yang namanya blue carbon. Mungkin itu saja yang dari saya. Nanti selanjutnya kita berkembang lagi. Oke, baik. Mumpung kita lagi bahas bakau, mungkin bisa tambahkan sedikit Kakak? Melengkapi. Oke, memang menarik sekali ya, karena kalau kita ikuti dari beberapa biasa dulu waktu kita di SD kan kita disuguhi bahwa hutan, pohon itu adalah penyerap karbon. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini kita diberikan informasi yang baru, ternyata bahwa laut itu sumber penangkapan karbon terbesar. Mungkin yang kita kenal sekarang kayak carbon capture, carbon storage. Jadi salah satunya betul tadi bakau, kemudian rumput laut, lamun, alga yang lain itu salah satu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh bumi terutama. Ya tadi kalau kita bicara keseimbangan. Hanya yang kita lihat bahwa untuk daerah seperti kita, daerah kepulauan, memang konsentrasi kita terutama pada pesisir itu belum cukup dilihat. Ya. Terutama ya kita juga lihat akhir-akhir ini kan, kalau kita lihat vegetasi mangrove kita di sini kan saya kira masih jauh dari harapan. Kemudian juga kebijakan-kebijakan terkait dengan tadi blue economy dan lain sebagainya, yang muara utamanya adalah salah satunya untuk lingkungan, itu belum cukup signifikan. Itu mungkin tadi dengan carbon capture saya kira bukan berarti kita mengatakan bahwa tidak boleh menanam pohon, tapi bahwa keseimbangan antara pesisir dan daratan itu punya hubungan yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Terima kasih Pak sudah bercerita. Mungkin kita lanjut ke Kakak Elvis. Kak, tadi kan Kakak sebagai ketua tim tanggap bencana dan perubahan iklim nih. Mungkin bisa diperkenalkan, karena saya sendiri juga kayak baru pertama kali mendengar. Mungkin itu apa, terus siapa-siapa di dalamnya, dan kenapa sih itu dibentuk begitu? Baik, terima kasih Kak Diana. Ya, saya Elvis Pembukutong Retang. Untuk tim tanggap bencana, kami itu mulai
dibentuk oleh pimpinan Pak Rektor Kriswina itu tahun 2023 pasca Soroja. Pasca Soroja, melihat waktu itu kan kami lebih awalnya hanya tindakan yang spontan dilihat waktu Soroja, terus kegiatan yang dilakukan pun tidak berdasarkan mitigasi dan lain-lain, tapi ya karena ada bencana ya sudah kampus turun untuk melakukan bantuan. Setelah itu berjalannya waktu, kampus berpikir untuk adanya suatu wadah yang memang berpikir mengenai ketanggapan dalam bencana, dan isu perubahan iklim ini kan sudah masuk kampus harusnya. Isu perubahan iklim sudah masuk kampus. Nah setelah itu kami juga didorong 2022 itu terus diskusi dengan teman-teman di Kopesda, ada Umbu Tri, Kak Dir, sering diskusi, kami yang ke Kak Dir yang ke kampus atau kami yang datang di sini. Akhirnya ya kami berdiskusi, terus pimpinan juga menyetujui adanya suatu wadah yang memang berbicara tentang perubahan iklim. Selanjutnya kalau kita bicara tentang perubahan iklim, menurut kami bahwa ini hal yang harusnya memang terjadi secara normal. Terjadinya itu secara normal. Perubahan itu kan pasti ada setiap tahun, tapi kenapa akhirnya kita mulai bicarakan perubahan iklim? Karena sudah, kalau secara alamiah dia sebenarnya terjadinya biasa aja. Normal. Hanya ketika ada campur tangan manusia di situ, ada deforestasi, penebangan hutan, timbunan sampah, terus perlakuan di pesisir yang mulai merusak. Betul. Akhirnya kan tingkat kapasitas alam, kekuatan alam dan menampung perbuatan kita manusia itu kan tidak kuat lagi. Akhirnya terjadinya tidak lagi secara alamiah perubahan itu, tapi dia lebih cepat. Kita lihat lebih cepat perubahan itu. Nah, ya tadi Pak Stamit sudah bilang bahwa ada GRK dan lain sebagainya. Kita juga kalau kita lihat data tahun 2011 sampai 2020 itu adalah yang terpanas. Kalau data tahun dari suhu itu yang terpanas. Nah, ini kalau kita kalau kita lihat di Sumba Timur. Di Sumba Timur itu luas lahan mangrove kita baru 3.200 km persegi dia punya luasan. 3.200 hektar luasan. Itu luasan kita. Padahal kalau kita lihat kita punya pulau ini kan dikelilingi laut kan. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalnya kita bicara carbon capture bisa saja menjadi, ya kita bersyukur sejak tahun 2014 atau 2011 itu ya. Kita masuk dalam TNP Laut Sawu. Sekarang ada daerah konservasi mulai dari Kanatang sampai di Sumba Tengah, terus masuk lagi dari Pahungalodo sampai di selatan, Salura. Nah, itu kan juga daerah untuk konservasi. Nah, di sisi lain kalau kami di tim tanggap itu ada awalnya bertiga. Saya, ada teman Pak Alfrian juga hadir saat ini. Terus ada Ibu Anita, dan ex officio-nya ada dari LPPM, karena kami di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian. Nah, sebenarnya itu menjadi dasar kami kenapa hadir. Nah, kampus juga selama ini kan ada penelitian, ada banyak hal yang dilakukan, tapi kan tidak terdistribusi ke masyarakat. Nah, akhirnya kami diminta untuk menginventarisir apa saja yang dilakukan oleh kampus yang bisa saja diaplikasikan di masyarakat. Nah, sama juga misalnya apa yang sudah dilakukan selama ini juga harusnya terdistribusi, jangan hanya menjadi kebutuhan kami sebagai dosen dalam administratif dan lain sebagainya, tapi apa yang harus didapatkan juga bisa dinikmati. Apalagi perubahan iklim kan tadi kata Pak Stamit tidak hanya terjadi untuk di wilayah kita, tapi kan dia ini global. Akumulatif ini di global. Apa yang kita lakukan di sini juga dirasakan oleh semua orang. Nah, kalau kita lihat di sisi lain itu tadi mengenai luasan tutupan lahan ya. Kalau tutupan lahan kita kemarin terakhir masih di bawah 10%.
Karena standarnya kan 30%. 30%. Di suatu wilayah itu dia harus penyatupan lahan itu 10%. Nah, kita mayoritas itu 400-an ribu kilometer, 400-an ribu hektar itu kan kita padang savana. Jadi kita punya tutupan lahan itu sedikit. Hutan kita sedikit, terus tadi mangrove kita juga sedikit. Nah, sehingga kami di tim tanggap membagi. Kami bagi dalam wilayah pesisir itu yang akan berbicara tentang tadi mangrove, lamun, terumbu karang dan lain-lain nanti. Terus ada di kota, perkotaan itu bicara tentang sampah, terus bicara tentang pencemaran lingkungan di kota. Nah, dan ada juga tentang pesisir pegunungan, tentang longsor, banjir yang sering terjadi di Sumba Timur. Nah, kalau kita lihat sampah kita saat ini ada 63.000 sesumba. Setiap tahun 2022 itu 63.000 meter kubik. Tapi yang kita berhasil pindahkan, bukan juga diolah, berhasil pindahkan ke TPA itu baru 15%. Bayangkan saja itu sampah yang 63.000 kita hanya pindahkan 9.000 lebih ke TPA, itu pun tidak diolah oleh kita kan. Nah, terus sisanya itu kan yang dilakukan oleh yang terbanyak untuk sampah, tumpukan sampah itu kan Kota Wengapu, Canberra dan Pandawa. Itu 3 terbesar. Yang dilakukan oleh DLH saat ini kan dengan keterbatasan mereka hanya baru 2 kecamatan. 2 kecamatan kota dan Canberra. Pandawai, pusat-pusat kota. Pusat-pusat kota kita kan Pandawai, Lewa, Kanatang, Malolo, Pungolodu ini belum disentuh. Nah, akhirnya kami berpikir apa sih yang harusnya dilakukan dari tiga wilayah tadi ini, kira-kira apa yang harusnya dilakukan. Nah, kami berpikir kalau wilayah pesisir tadi ada teman-teman THP, ada teman-teman biologi juga kami di tim tanggap yang memang harusnya berpikir. Kemarin ada teman biologi sudah transplantasi karang di Mundu, terus ada buat ekobrik untuk meminimalisir sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sebenarnya. Kalau kita lihat data KLHS persoalan kita sampah di Sumba Timur ini, kalaupun sudah dipindahkan itu kan belum diolah. Betul. Terus selain itu belum ada pemilahan. Nah, ini yang harusnya menjadi peran kampus. Kami lihat itu sebagai peran kampus. Kira-kira apa yang harusnya dilakukan dengan ini? Nah, ini yang kami lagi lakukan saat ini, kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh kampus dengan melihat persoalan yang terjadi saat ini. Nah, kalau saya lihat di pegunungan sudah banyak penyadaran mengenai teman-teman LSM, terus ada kehutanan juga yang masuk, ada perhutani. Saya rasa dengan penggunaan pembagian wilayah mana yang harusnya digunakan itu juga menjaga deforestasi penebangan pohon. Tapi bagaimana dengan sampah di kota? Betul. Nah, ini yang harusnya menjadi hal yang bagi kita persoalan. Kita persoalan di kota. Betul. Apalagi terjadinya di pusat-pusat kota dan di pusat-pusat pariwisata. Ya, pusat-pusat Kanatang kan pusat pariwisata. Pandawai juga pusat pariwisata. Pungalodu juga sampai Mejelo. Terus Melolo pusat kotanya, Lewa. Itu kan pusat-pusat yang banyak padat penduduknya. Nah, berarti kan tingkat penggunaan bahan yang tidak habis pakai itu kan tinggi. Misalnya kita beli makanan siap saji atau makanan yang dalam bentuk kaleng atau dalam bentuk bungkus itu dibuang. Nah, ini harusnya dipikirkan kira-kira apa. Nah, kami bersyukur selain Unkris Vina ada juga kelompok-kelompok anak muda saat ini. Kita juga harus bersyukur dengan itu. Kelompok-kelompok anak muda yang memang berpikir untuk bagaimana sampah ini didaur ulang. Karena kalau kita memaksa pemerintah pasti akan bilang sakit kan keterbatasan sumber daya. Kami tidak ada truk untuk mengangkut di semua wilayah.
terus kami tidak punya tempat TPA, kami belum punya tempat pengolahan sampah misalnya. Itu kan jadi persoalan yang akhirnya menjadi keterbatasan pemerintah di daerah misalnya. Ya ini juga harusnya dijadikan apa? Makanya kami kemarin waktu ada kegiatan eh, Paskah, itu kami minta untuk dibuat dalam bentuk meminimalisir plastik sampah sampah botol. Jadi teman-teman yang datang semua itu pakai bawa tumbler masing-masing supaya jangan. Nah nanti juga kami akan berperan untuk membatasi penggunaan pada saat kegiatan-kegiatan massal di kampus. Apalagi sekarang kan sudah ada aturan dari Pemda bahwa membatasi penggunaan botol aqua plastik, botol minuman untuk meminimalisir. Ya kita juga kampus harus ada seperti itu untuk mengaplikasikan bahwa eh, tim tanggap ini kampus ini punya andil untuk meminimalisir, apalagi kita beradanya di pusat kota juga, ini kampus Universitas kan adanya di pusat kota. Itu dasarnya kami, dan apa yang kami lakukan ke depan, kami juga berpikir kalau hanya tim tanggap bencana dan perubahan iklim kayaknya kurang menggigit atau kurang greget nih, kurang afdol. Hanya kami berpikir kayaknya harus ada sebuah pusat studi. Nah, kami sempat diskusi dengan teman-teman NGO dan yang lain-lainnya, harus berpikir dari segala sisi. Ini tidak bisa hanya dipikir oleh 3 orang, saya, Pak Ian, dan Pak Ibu Anita. Harus dipikir juga oleh teman-teman yang lain, harus dilihat dari segala sisi. Akhirnya hadir sebuah pusat studi kita di negara kepulauan, namanya Pusat Studi Ekosistem Kepulauan dan Ketahanan Iklim. Jadi kami tidak lagi hanya bicara tentang perubahan iklim, tapi harus bagaimana caranya supaya kita sudah bicara tentang ketahanan terhadap iklim. Iklim ini kan terus berubah. Bagaimana kita bertahan untuk perubahan yang ada. Nah itu harus dipikirkan dalam bentuk sebuah studi. Nah, supaya ada dasarnya, ada dasar pijaknya bahwa kita melakukan ini karena ini, melakukan ini karena. Kalau selama ini kan kami berpikir ya lakukan ini ya sudah lakukan ini karena masih berdasarkan tanggap bencananya. Tapi ke depan mungkin harus ada berdasarkan data penelitian dan lain sebagainya, sehingga ke depan kami berharap pusat studi ini secepatnya juga kami launching supaya bisa menjadi wadah untuk, jadi ada semua stakeholder di kampus. Kampus kami kan ada 11 program studi, dan 11 program studi kami pakai untuk berpikir tentang 3 hal yang kami bicarakan tadi. Pesisir, sampah di pusat kota, dan pegunungan, untuk hutan, banjir. Kalau kita lihat di IRBI kan kita yang paling tinggi risiko terhadap bencana itu kan ada 3 hal. Ada banjir bandang, kekeringan, dan yang terakhir itu tentang gempa bumi. Nah di sisi lain yang sedang ada longsor, ada berapa? Ada 10 di IRBI, indeks risiko bencana di Sumba Timur ada 10 risiko yang memang bisa saja terjadi di Sumba Timur. Nah itu kami kalau tadi Pak Stamit bilang bahwa ada beberapa hal yang kalau pengaruh perubahan iklim ke pertanian misalnya. Kalau kami orang pertanian, kami sebenarnya sebelum ada tim tanggap, sebelum ada bencana Seroja, kami sudah berpikir bahwa kurikulum Unkriswina itu berbasis kearifan lokal. Akhirnya ada yang namanya ekologi sabana di Unkriswina. Ada kurikulum berbasis kearifan lokal. Nah, kurikulum itulah yang akhirnya membawa kami punya mata kuliah. Mata kuliah itu harus pembangunan kayak kami, pembangunan pertanian yang berbasis kearifan lokal. Masuklah budaya-budaya, kita memperkenalkan akhirnya. Kalau zaman dulu kita masih bisa ikat jagung, nah sekarang susah nih. Nah tadi yang Pak Stamit bilang bahwa benih ini kan yang datang saat ini kan benih yang bukan lagi kita punya. Betul. Benih ya, akhirnya kalau kita bicara pembangunan pertanian berkelanjutan atau pembangunan pertanian yang baik, tidak lagi berdasarkan iklim, tapi berdasarkan produktivitas. Nanti Pak Kapro juga bisa tambahkan karena beliau sekarang bicara tentang adaptasi dapur adaptasinya Sumba Timur, yang bicara tentang hal-hal yang
lokal yang bisa Berbasis membuat kearifan ya lokal. bisa. Nah itu sebenarnya sebelum itu kami sudah berpikir bahwa kita harus menunjukkan di daerah kepulauan ini harus menunjukkan kearifan supaya jangan hanya saja yang datang itu yang kita gunakan, tapi bagaimana membangun sebuah konsep bahwa kami ini bisa hidup sampai saat ini karena ada hal-hal yang memang dilakukan sesuai dengan keselarasan alam yang kami miliki. Nah akhirnya itulah yang sedikit yang kami bisa sampaikan dulu, nanti juga akan berkembang. Ini itu dari saya. Terima kasih Kak. Mungkin kita tunggu momen launchingnya ya, launching pusat studinya ya. Kayaknya ini akan seru nih karena akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan soal perubahan iklim itu sendiri ya di Sumba Timur. Nanti saya salah satu yang menunggu hasil penelitian itu. Doakan secepatnya. Oke, saya aminkan. Oke, baik, kita lanjut ke Kak Krisman. Kak, kemarin tuh saya main IG loh. Jadi iseng-iseng lah saya mencari-cari akun nih, akun di Sumba Timur. Terus ketemulah dengan satu akun adaptasi, apa ya namanya? Kalau tidak salah itu Dapur Berita Adaptasi Sumba Timur. Dan menurut kabar angin, maksud saya, menurut yang saya dengar, kakak salah satu orang yang ada di balik akun itu. Boleh mungkin di ruang diskusi ini kakak memperkenalkan akun itu dan apa saja sih konten-konten di dalamnya yang terkait dengan perubahan iklim di Sumba Timur. Ya, baik, terima kasih ya. Kami juga berharap dengan adanya salah satu model amplifikasi berita ini yang kemudian tadi bisa menggait masyarakat. Jadi mungkin sebelum masuk ke situ mungkin tadi bicara tentang perubahan iklim dan kita mesti apa ya. Jadi sekarang itu kita sudah ada di level krisis iklim sebetulnya. Betul. Bukan pada tahap perubahan, tapi sudah sampai di krisis iklim. Kemudian dengan banyak fakta terkait perubahan iklim, sebetulnya bukan satu kesempatan untuk dalam artian ya membuat rasa ketakutan karena sering kita bicara tentang bencana alam dan lain sebagainya seolah-olah bahwa opini ini untuk menakutkan, tapi tidak sebetulnya bahwa perubahan iklim itu atau krisis iklim sudah nyata sih sebetulnya terjadi. Betul. Nah yang kita lakukan itu bukan hanya sebatas adaptasi, tapi how to resiliency. Bagaimana untuk resiliensi kemudian ketika adaptasi dan apa mesti kita lakukan. Ya karena mungkin di ilmu kesehatan bisa tubuh kita juga itu punya antibodi yang bisa mengingat. Lalu kemudian ketika datang lagi dia mesti ngapain. Nah kita kan dalam kehidupan berdampingan dengan alam itu sering begitu. Nah ada juga banyak orang yang mungkin mengatakan bahwa bagi orang baru ya ketika mungkin baru turun dengan melihat landscape Sumba yang begitu ekstrim, tidak banyak orang yang merasa bahwa kok bisa ada kehidupan di Pulau Sumba. Saya sering mendengar informasi bagaimana cara orang Sumba itu bisa hidup dengan kondisi yang kering luar biasa, curah hujan dan lain sebagainya. Nah sebetulnya tadi yang kita bicarakan bahwa orang Sumba itu punya salah satu modal sosial adaptasi yang kita katakan yang menyebabkan kenapa kita bisa ada sampai dengan saat ini. Nah, sosial adaptasi itu berhubungan dengan kalau kita bicara tentang indigenous local knowledge, bagaimana indigenous community kita di kampung hidup berdampingan dengan alam, melakukan praktik-praktik lokal yang kemudian terbawa sampai dengan generasi saat ini. Nah hanya di saat seperti ini kan kita akui bahwa terjadi distorsi informasi. Ketika konten-konten yang boleh kita katakan konten di luar sana begitu banyak, dengan filterisasi kita yang mungkin belum begitu kuat, pada akhirnya bahwa pelajaran-pelajaran yang mungkin terbawa dari generasi-generasi sebelumnya itu malah akan hanya menjadi cerita dan kemudian dokumentasinya kita tidak bisa temukan. Betul. Jadi sehingga tadi kalau kita katakan apa yang mesti kita lakukan, ya resiliensi tadi. Ketika resiliensi kita lakukan adalah mengingat praktik-praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kita. Itu landasan dapur adaptasi itu hadir. Dan mungkin sejarah dapur adaptasi ini sebetulnya merupakan bagian dari kerjasama dengan Yayasan Penabulu yang didukung oleh VCA, kemudian bekerjasama dengan Kriswina, yang kebetulan saya sebagai PIC-nya, kami ada bertiga, saya, PIC, kemudian ada Mas Nala dari Penabulu, kemudian memberikan mentoring selama ini kepada kami baik dari segi penulisan, kemudian mencari hal-hal yang menarik, kemudian bisa kita rilis dan kemudian akan menjadi konsumsi publik.
Nah, kembali tadi yang kami katakan bahwa eh, praktik-praktik baik ini ya kemudian akan tersimpan dan kemudian akan mengingat lagi bahwa ketika ada terjadi tadi perubahan iklim, saya kira saya sepakat bahwa eh, ada terjadi dalam dua proses, baik yang terjadi secara alami, faktor lingkungan, kemudian yang terjadi baik campur tangan manusia. Ya, dalam beberapa kesempatan kemarin saya juga sempat mengikuti podcast dan oh ya ternyata definisi dari Tapanuang itu luar biasa. Nah, yang menjadi menarik di situ adalah bahwa apa yang dilakukan di tempat lain punya kontribusi bagi daerah-daerah seperti kita ini. Kalau boleh kita bilang bahwa apalagi kita negara apa ya, negara yang berkembang, kemudian negara kepulauan yang di dalamnya ketika ada industrialisasi, dampaknya adalah negara-negara kita yang ada berada di kepulauan, baik itu perubahan iklim dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa menolak itu. Jadi terjadi secara global. Nah, yang kemudian yang kita lakukan adalah itu tadi adalah bercermin dengan kehidupan masa lalu, kemudian bagaimana tadi apa ya bisa mencintai alam, terutama bagi masyarakat yang hidup dari jasa ekosistem. Betul. Nah, kita katakan kalau kita simulasikan ya dengan dampak perubahan iklim ini, artinya 2 dari 3 orang pasti akan terdampak terhadap perubahan iklim. Ya, data ini terbaru itu hampir 78% itu masyarakat terpapar terkait dengan perubahan iklim, baik itu dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga bahwa perubahan iklim itu bukan hanya dihadapi oleh kelompok-kelompok tadi, baik petani. Itu juga sampai pada apa ya? Ada beberapa riset yang saya baca dampak pada disorientasi manusia sampai dengan perubahan perilaku ekologisnya. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa perubahan iklim itu cuma bagi petani doang, cuma bagi nelayan dan lain sebagainya. Tapi sampai pada disorientasi. Ya kalau kita lihat dengan cuaca yang panas, tingkat stres, orang meningkat, lalu kemudian apa ya mengalami perubahan ekologi, yang kemudian apa ya kita lihat ada eksploitasi di mana-mana. Itu yang kita katakan. Di sisi lain juga bahwa kita dihadapi juga dengan masa di mana kita lebih mementingkan tentang produktivitas. Tadi kami disampaikan bahwa saat ini kan kalau kita lihat lahan pertanian kita semua sudah berorientasi pada penggunaan pupuk. Kalau kita kaji lagi bahwa dampak dari perubahan iklim penggunaan pupuk anorganik itu, gas metan dan lain sebagainya itu luar biasa dampaknya. Tapi ya tadi karena kita masih berorientasi pada produksi, kemudian ya itu tadi yang kita gunakan. Tapi di sisi lain bahwa impact baliknya tadi untuk yang kita rasakan. Dan itu tidak bisa hanya dirasakan oleh sebagian orang, tapi oleh seluruh kelompok masyarakat. Nah, dengan ada fenomena-fenomena ini kemudian ya kita berharap dengan adanya dapur adaptasi itu bisa memberikan dokumentasi untuk cerita-cerita praktik baik nenek moyang kita, bagaimana menjaga lingkungan. Seperti misalnya ada kacau utang, ya, jadi memelihara mata air, lalu kemudian ada bagaimana masyarakat lokal bisa menggunakan mengolah produk-produk lokal yang dari hutan untuk menjadi salah satu bagian dari ketahanan pangan. Itu sebetulnya yang kita mau angkat sehingga kita tidak melupakan identitas dan kita mau tunjukkan bahwa inilah modal adaptasi yang kita bentuk. Jadi demikian. Oke, baik. Jadi mungkin saya tanya lebih lanjut, kalau di dalam tim Instagram akun itu sendiri, siapa-siapa saja di dalamnya? Apakah kakak sama sesama dosen atau juga ada mahasiswanya yang terlibat? Yang pertama, yang kedua mungkin bagaimana cara tim akun itu untuk menjangkau cerita-cerita lokal itu untuk kemudian dimasukkan ke dalam story atau konten lah dalam postingan. Jadi sistem kerjanya memang kami masih baru, ya. Jadi kami itu ada bertiga, saya sebagai editornya, kemudian ada Mas Gilbert, salah satu mahasiswa dari Teknik Informatika yang kemudian membantu dalam proses editing, lalu kemudian Mas Nala dari Penabulu adalah bagian dari mentoring untuk melihat itu ya, bagian teknisnya untuk itu. Dan sebetulnya dapur adaptasi ini dia lebih seperti citizen journalism. Jadi siapapun boleh memberikan kontribusi. Justru kami apresiasi. Ya karena itu tadi ya keterbatasan jangkauan kami. Mungkin dengan ini sebagai wadah bersama. Kemudian ketika misalnya ada teman, ini terbuka untuk semua, tidak hanya bagi akademisi, mahasiswa yang sedang melakukan riset. Jika hasil risetnya punya hal yang baik yang perlu kita
expose, kita jadikan sebagai salah satu konten, kemudian dari teman-teman NGO, hal-hal baik yang dilakukan, kami coba untuk hilirisasinya lewat itu. Nah, jadi seperti itu sistem kerjanya. Jadi ya semacam citizen journalism, silakan berkontribusi apapun yang berhubungan dengan kearifan lokal, model adaptasi masyarakat yang kemudian bisa menjadi cerminan, karena beberapa konten seperti misalnya Ekonusa dan teman-teman yang lain itu kami juga jadikan rujukan. Nah, itu kenapa kami di Sumba kok tidak punya, padahal landscape paling lengkap itu mau dibilang ya Sumba itu landscape yang paling lengkap dengan indigenous local knowledge-nya, landscape pesisir, kemudian di pertengahan sampai di pegunung itu luar biasa, konektivitasnya itu luar biasa. Nah, ini yang kita baru mau rancang, baru mau desain mulai dari awal. Dari awal ya, semoga ini akan menjadi menjadi visi yang baru, kemudian bisa menjadi salah satu praktik baik untuk produksi konten yang cukup untuk memberikan gambaran terkait dengan identitas kita. Baik Kak, berarti quality controlnya dilakukan oleh 3 tim itu ya. Betul. Oke, dan siapa saja di Sumba Timur sini atau di Sumba secara umum bisa berbagi. Kira-kira kalau mau berbagi itu melalui apa? DM kah atau ada kontak personnya kah? Kalau mau berbagi bisa lewat DM. Ya, kemudian kami juga di bio juga ada sempatkan tuliskan nomor kontak. Jadi biasanya dikirimkan gambaran cerita atau apapun, kemudian dokumentasi, kemudian kami kembangkan, lalu kami kembalikan supaya tadi jangan ada misleading dalam persepsi tadi, karena biasanya terjadi pergeseran sedikit, maknanya sangat luar biasa itu. Jadi setelah kami desain, kami membantu, jadi kemudian ketika sudah ini layak untuk kita publish, kemudian baru kita publish. Ya, itu tadi harapan kita adalah menggait anak-anak muda terutama, yang kalau kita lihat sekarang kan tadi kita juga aku ya dalam konten ini menghadapi distorsi informasi tadi. Ya, ketika informasi ini kadang tertutup dengan situasi yang luar biasa. Tapi kami tidak putus asa. Kami percaya bahwa kekuatan anak muda, kekuatan kita generasi yang kemudian bisa untuk membawa hal yang lebih baik ke depan. Oke, baik. Jadi itu tadi ada informasi menarik dari Dapur Berita Adaptasi Sumba Timur. Kalau sekiranya kakak-kakak di rumah punya informasi atau tahu sesuatu nih tentang kearifan lokal kita di Sumba yang sekiranya bagus untuk diposting di akun itu, mungkin bisa menghubungi akun tersebut. Ini adalah ruang yang sangat bagus untuk kita berbagi. Seperti nilai dari Tapanuang itu sendiri, kita terhubung dan kita saling menjaga. Benar kan ya? Betul. Oke. Selanjutnya yang kita ke teman diskusi yang keempat, Kak Denny. Secara singkat, Kak Denny ini mungkin sudah malang melintang di Sumba secara umum dan Sumba Timur untuk melihat kondisi, ya untuk mempelajari lah kondisi di Sumba Timur. Nah, mungkin pertanyaan saya pengen tahu saja sih bagaimana sih dinamika masyarakat di Sumba Timur saat ini untuk dalam merespon perubahan iklim atau seperti tadi bilang krisis iklim. Seperti apa sih? Siap, iya. Jadi makasih Nona Diana. Memang ini pertanyaan yang saya coba dulu ringkas supaya bisa yang paling pertama adalah begini. Ya kalau secara satunya kami ini termasuk masyarakat begitu, jadi beda dengan umum mereka. Sama-sama masyarakat gitu. Iya. Kita ada masyarakat. Jadi ya dalam forum ini mungkin saya mengatasnamakan teman-teman NGO. Nah, memang secara kelembagaan ya perkenalan pertama kami dengan misalnya isu perubahan iklim itu sekitar tahun 2011 begitu ya. Nah awalnya itu ya mungkin dalam forum ini saya harus berterima kasih kepada ada satu namanya NGO regional, ada World Neighbor. World Neighbor. Jadi tahun 2011 itu kami sudah dilatih untuk menjadi fasilitator perubahan iklim. Nah, kegiatan-kegiatan setelah dilatih jadi fasilitator itu di Bali, sebetulnya sudah ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Nah, nanti hubungannya dengan kenapa sekarang bisa terjadi seperti ini. Misalnya tahun 2012 itu kami sudah keliling di Lelunggi, Maidang, di Pila. Misalnya kami sosialisasi tentang perubahan iklim. Dan dampaknya nanti kalau kita tidak melakukan langkah-langkah preventif dari sekarang,
Misalnya salah satu contohnya, dulu itu di Lelunggi, beberapa desa yang saya bilang tadi, kami lakukan konservasi bantaran sungai. Jadi pembuatan jalur hijau di bantaran sungai. Sebetulnya tujuannya itu untuk mencegah ketika terjadi banjir bandang, jadi lahan kita masih bisa terjaga. Nah, cuman waktu itu isu perubahan iklim itu belum menjadi perhatian kita semua. Salah satu ini saya cerita dia dari awal dulu dan koneksinya sampai sekarang. Nah, salah satu contoh yang kami lakukan misalnya di belakang pasar Lelunggi, itu dari atas sampai ke bawah sampai ke hilir itu kami beramai-ramai dengan masyarakat untuk lakukan konservasi bantaran sungai. Nah, hanya memang problemnya ketika kami ada itu jalan. Ketika kami tidak ada akhirnya mandek, akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ketika terjadi bencana Seroja tahun 2021, yang terjadi apa ketika tidak ada misalnya pelindung di bantaran sungai, yang terjadi adalah semua lahan yang di belakang pasar selesai, habis. Artinya sebetulnya dari dulu kita sudah bicara, artinya ketika kita tidak melakukan langkah-langkah intervensi preventif, maka yang terjadi seperti ini. Nah, beruntungnya sekarang ini ya namanya kita memang harus belajar dari pengalaman. Pasca bencana Seroja, terus juga sekitar tahun 2023 itu kita mengalami kemarau panjang. Bahkan ada petani di Lewe yang tanam padi itu sampai bulan Januari, Februari. Barulah kita mulai sadar, oh ternyata betul seperti yang Pak Ombo berdua sampaikan tadi. Bukan lagi perubahan iklim, tapi sudah krisis iklim kita sebetulnya. Nah, berkaitan dengan yang kami lakukan sebagai NGO, sebagai namanya lembaga, apalagi lembaga lokal, kami sebetulnya terbatas. Nah, kadangkala kami dalam 1 tahun mungkin hanya 2 desa yang kami intervensi, artinya mendapatkan informasi tentang perubahan iklim. Beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini kami sering libatkan Pak Kepala Stamet untuk menjadi narasumber, karena kadang ketika hanya kami yang berbicara bukan dari narasumber resminya, terkadang masyarakat tidak percaya. Nah itu jadi kami mulai libatkan Pak Kepala Stamet, ya sering Pak Kepala Stamet turun untuk melakukan sosialisasi. Dan ada pengalaman menarik sebetulnya berkaitan dengan seperti yang disampaikan Pak Stamet tadi. Saat ini tidak bisa lagi misalnya kita hanya berpatokan dengan nanti mungkin ada sedikit dengan apa yang Umbu sampaikan, kearifan lokal masa lalu tentang prediksi iklim. Kalau dulu termasuk orang tua saya jelas itu misalnya persiapan lahan itu bulan Oktober, November itu mulai hujan sekali-sekali. Akhir November atau Desember tanam jagung, karena saya dari kampung jadi saya ikuti persis. Iya. Kalau dia sudah bilang sebentar Umbu sampai, kalau dia sudah bilang bahasa adat itu kan dulu handakang ketumbar penyalang, tumbar penyalang. Itu kalau sudah guntur sudah berbunyi berarti tandanya kita sudah harus mulai persiapan lahan. Nah sekarang itu tidak bisa lagi kita berpatokan tentang itu. Terkadang sudah guntur juga, ternyata hujan belum turun. Nah sehingga kami sekarang misalnya bersama dengan teman-teman termasuk Pak Umbu mereka ini sering terlibat dalam diskusi bahwa informasi dari yang berbasis sains, informasi misalnya dari sumber resmi seperti BMKG menjadi salah satu informasi penting untuk melengkapi kearifan lokal kita. Bukan berarti kita hilangkan kearifan lokal kita, tetapi informasi berbasis sains ini wajib kita padu-padankan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita. Salah satu contoh yang menarik, misalnya di desa dampingan kami misalnya sekarang ini lagi dorong local champion, seperti yang Pak Kepala Stamet katakan. Ada anak-anak muda yang kami dorong mereka sebagai semacam corong. Jadi mereka ini punya jaringan pribadi dengan Pak Kepala Stamet begitu. Jadi informasi iklim apa saja misalnya dalam bulan ini, mereka dapat akses di Pak Kepala Stamet. Dan informasi itu mereka sampaikan di
keluarga mereka, di saudara-saudara mereka di desa. Salah satu contoh pengalaman menarik, misalnya ada teman-teman muda di Tanggidu dan Mundu, mereka itu sudah manfaatkan informasi dari Pak Kepala Stamet. Dan kemarin rata-rata mereka berhasil untuk panen jagung Pak Kepala Stamet, karena mereka akhirnya memakai informasi dari Pak Kepala Stamet untuk, oh ternyata bulan begini kita harus mulai tanam. Kalau berdasarkan ada beberapa juga misalnya petani yang menanamnya belakangan. Tetapi karena ada informasi dari Pak Kepala Stamet bahwa hujannya turun bulan sekian, mereka ikut itu. Sebetulnya berjudi juga. Nah, ternyata mereka berhasil, berbeda dengan teman-teman yang tidak mempergunakan informasi dari BMKG. Nah, itu salah satu misalnya contoh menarik. Yang berikut, kembali saya sampaikan, misalnya ruang lingkup kerja kami mungkin terbatas. Artinya mungkin kami lebih banyak turun di lapangan, terus juga mungkin kami hanya menjangkau beberapa desa dalam 1 tahun, atau mungkin hanya beberapa komunitas. Makanya kerja-kerja ini tidak bisa hanya dilakukan oleh NGO semata, walaupun NGO di Sumba Timur ada banyak. Makanya perlu kolaborasi berbagai pihak, termasuk ya dukungan dari Pak Umum mereka, dari akademisi, dari Pak Kepala Stamet, termasuk pemerintah. Ya mudah-mudahan saja nanti forum yang digagas oleh teman-teman di Bapeda bisa segera terbentuk, jadi itu bisa menjadi ruang kolaborasi untuk kita. Nah, berdasarkan pengalaman, kalau kita bicara Sumba Timur, paling tidak kita harus memiliki banyak perspektif. Pertama, Sumba Timur itu secara iklim sebetulnya sebelum terjadinya krisis iklim, kita sebetulnya sudah termasuk iklim yang memiliki iklim kering, semi arid. Jadi kalau berdasarkan ada hasil penelitian tentang sumber daya air yang saya pernah baca, ternyata di bagian utara kita ini curah hujannya per tahun itu hanya 800 mm. Berbeda dengan wilayah selatan, curah hujannya itu bisa 1.200 mm per tahun. Nah, dari curah hujan saja bisa kita bandingkan misalnya di Jawa, rata-rata itu 2.000 mm per tahun, ke atas per tahun. Artinya secara misalnya dari sisi curah hujan saja kita sudah sebetulnya minus dibandingkan daerah lain. Yang berikut tadi seperti disinggung oleh Pak Kepala Stamet, Pak Umbu berdua juga, bahwa secara landscape, kalau berdasarkan data di rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau di RPJMD, dari luas 72.000 km, ternyata lahan yang potensial untuk kita bercocok tanam itu hanya sekitar 10-15%. Karena kebanyakan lahan kita ini adalah perbukitan, hampir semua perbukitan. Kalau lebih 15% berarti sekitar 85% itu sebetulnya bukan lahan potensial, artinya lahan yang berbukit-bukit, yang miring dan sebagainya. Yang potensial itu yang datar dan yang sedikit landai, itu hanya 15%. Artinya itu sebetulnya sudah salah satu kerentanan yang kita miliki. Yang berikut, berbicara misalnya mata pencaharian, saya lupa datanya tapi nanti bisa kita cross check. Ternyata mata pencaharian utama kita masyarakat Sumba Timur petani, yang artinya sangat bergantung dengan curah hujan yang turun. Kalau curah hujannya bagus seperti misalnya tahun sekarang, tahun akhir 2024-2025 bagus, berarti masyarakatnya bisa panen dengan baik. Tapi kalau curah hujannya seperti tahun 2023, itu berarti rata-rata masyarakat kita gagal. Nah, itu sangat artinya dengan kondisi-kondisi kerentanan yang ada, iklimnya kita sudah kering, lahan rata-rata berbukit-bukit, terus mata pencaharian utama adalah petani. Sebetulnya kita ini sangat rentan dengan kondisi dan krisis iklim. Nah, itu bicara itu yang pertama. Tetapi salah satu seperti yang Pak Mukrisman sampaikan, salah satu nilai penting yang kita miliki yang membuat kita sebetulnya mampu bertahan, itu adalah nilai sosial yang hidup di Sumba Timur. Saya kira ini dengan adanya dapur berita adaptasi, mungkin ini bisa terdokumentasi dengan baik.
ada beberapa hal, termasuk misalnya misalnya kemarin itu pengalaman menarik lagi salah satunya. Dulu ketika saya kecil misalnya, nenek saya, orang tua saya biasa membuat ada yang namanya kabinja. Itu dari petatas. Jadi kabinja itu diawetkan, direbus, diawetkan, pipihkan, dijemur dan diawetkan, dan itu bisa sampai tahun. Dari petatas. Kemarin lagi ketika kami coba praktek lagi untuk itu, bahkan ya nona-nona mereka yang masih muda tidak tahu lagi apa itu kabinja. Ya. Padahal ketika saya kecil itu adalah makanan paling enak dan dia dapat disimpan sampai 1 tahun lebih. Yang namanya kabinja dari petatas. Ada sebetulnya bukan hanya petatas saja, ada juga beberapa misalnya buah labu juga itu bisa disimpan sampai tahun. Yang penting diolah dulu. Artinya pengetahuan ini sekarang hanya dimiliki oleh orang tua. Yang anak muda sekarang tinggal satu-satu yang miliki itu. Nah, ini artinya peran penting mungkin dapur berita adaptasi ke depannya untuk bagaimana melestarikan sebetulnya ini kearifan-kearifan lokal yang justru membantu kita untuk bertahan terhadap perubahan iklim. Yang berikut salah satu yang masih hidup di Sumba Timur itu Mandara. Nah, Mandara, kalau dulu sebetulnya ini misalnya contoh, ini sering diceritakan bahwa masyarakat dari wilayah yang ekstrim, yang hasil pertaniannya tidak cukup bagus, misalnya dari Napu, dari wilayah Har, mereka itu akan rame-rame pada musim panen, mereka itu akan rame-rame membawa misalnya hasil tangkapan ikan, garam, dan anyaman lumbung dari padi, mereka akan bawa ke Lewa, yang penghasil padi, dan itu ditukar, dan ketika mereka bawa ke sana, keluarga di sana sudah paham bahwa ini mereka datang untuk sebetulnya Mandara. Nah, Mandara ini bukan sistem barter dia sebetulnya, tapi dia ini dibangun karena hubungan kekerabatan atau hubungan pertemanan, dan sebetulnya nilainya tidak berimbang. Tetapi di situ yang terbangun adalah relasi sosial sebetulnya. Ada banyak hal kearifan-kearifan lokal kita sebetulnya yang membantu kita. Nah, berkaitan dengan krisis iklim yang terjadi, ini mungkin saya agak berikan tantangan untuk Pak Umbu Elpis, Pak Umbu Krisman. Hipotesis saya, artinya kesimpulan sementara, kalau saya, karena saya kebetulan juga hidup di desa, masyarakat kita sekarang ini sebetulnya dia bisa bertahan karena ada banyaknya bantuan dari pemerintah. Contoh, PKH, kalau di dinas sosial, terus ada KIP di pendidikan, terus ada BLT, ada macam-macam bantuan. Ini hipotesis awal saya. Masyarakat di desa itu bertahan karena masih ada perhatian pemerintah. Kalau seandainya tidak ada bantuan pemerintah, saya yakin masyarakat kita akan kolaps. Nah, itu artinya mungkin ini bisa menjadi jadi salah satu bahan penelitian seberapa besar sih sebetulnya peran jejaring pengaman sosial ini bagi ketahanan masyarakat di era yang sekarang. Karena saya percaya bahwa dulu sebetulnya sumber ekonomi masyarakat kita sebetulnya banyak. Ada ternak besar, ternak kecil. Cuman semakin tahun ternak ini kan semakin berkurang. Nah, yang terjadi sekarang, misalnya untuk menghadapi krisis iklim, kelaparan karena gagal panen dan sebagainya, sebetulnya aset-aset yang paling berharga itu akhirnya dijual. Contoh misalnya tanah. Banyak orang yang misalnya hanya mungkin tidak kelihatan di permukaan. Banyak orang yang menjual tanah bukan karena apa saja, karena dia kelaparan, karena dia miskin, misalnya seperti itu. Nah, ini artinya mungkin mudah-mudahan ke depan ada hasil riset dari mereka berdua sebetulnya seberapa besar pengaruh jaring pengaman sosial ini terhadap ketahanan masyarakat. Karena hipotesis saya kalau masyarakat tidak dibantu sebetulnya masyarakat kita sudah kolaps. Mungkin itu. Mungkin terlalu panjang saya silakan nanti lebih banyak dari Umbu berdua dengan Pak Stamet untuk memberikan informasi. Makasih. Ekologis tadi. Silakan. Terima kasih. Mungkin mau merespon. Oh ya, itu tadi yang kita katakan terjadi perubahan sifat ekologis tadi. Jadi perubahan sifat ekologis di mana tadi sebagian lahan itu dijual, kemudian ada industri. Bukan berarti kita menentang industrialisasi, tapi adalah
dengan kontur wilayah kita yang seperti ini, tentu kita lebih arif lagi. Jadi kalau tadi kita bicara tentang perubahan iklim tidak hanya berdampak pada satu sektor, tapi multi sektor sampai Iya. pada perubahan apa ya ekologis. Betul. Manusia itu berpikir sampai sampai di atas itu. Jadi ya sebetulnya ini bukan membangun ketakutan sebetulnya. Ya tapi kembali tadi bukan berarti apa ya saya sepakat tadi bahwa antara sains dan kearifan lokal itu mesti harus berjalan. Iya. Dan kalau kita baca beberapa tulisan sebelumnya, jadi kalender musim Iya. tanam orang Marapu sudah, jadi ketika ada namanya burung manjawai ketika lewat pertanda bahwa Iya. ini menghadapi musim kemarau. Nah Iya. itu, tapi sebetulnya daerah kayak kita kalau misalnya karena kita juga berbatasan dengan Samudra Hindia, jadi Sumba itu diibaratkan kayak apa ya daerah blessing in disguise yang diberkahi. Kemudian juga ada beberapa tantangan. Jadi terkait dengan tadi daerah tutupan lahan, kenapa kita masih 10%, itu salah satu karakteristik savana yang kita miliki. Dan untuk savana ini kan tidak semua negara punya Betul. Iya. yang kita miliki. Nah, di sisi lain tadi saya bilang blessing in disguise itu karena perubahan iklim yang secara minor itu juga dipengaruhi oleh tadi dari laut yang kemudian memberikan dampak tadi kenapa kita ada dalam segitiga karang dunia yang menjadi stok ikan terbesar di dunia ini. Ternyata dia juga memberikan kontribusi lain, angin, yang kemudian tadi ada fenomena di mana ketika bencana angin Sumba itu selalu menjadi target gelombang tinggi, ya itu selalu memang itu sudah demikian. Namun hal ini diperparah dengan tadi apa ya aktivitas-aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Jadi kalau kita bicara misalnya apa ya istilah butterfly effect, Ya. apa yang kita lakukan di masa Di sini, lalu ya. akan berdampak di masa depan itu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh belahan dunia yang lain bagi kita negara ini sangat 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 taruhannya, apalagi kita ada pada daerah yang betul-betul berada pada daerah yang di luar sebagai daerah kepulauan. Itu menjadi tantangan. Dan saya kira mungkin ketika orang Sumba dihadirkan di landscape Sumba ini, ya itu tadi untuk bagaimana meresiliensi tadi. Jadi kita tidak hanya sebatas adaptasi, tapi bagaimana untuk fight dengan itu tadi perubahan iklim. Dan kita mesti ada terus gitu. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Menarik sekali diskusinya. Saya banyak sekali mendapatkan hal-hal baru, insight-insight yang kemudian bikin saya berpikir, aduh jangan sampai apa yang saya lakukan selama ini malah memperburuk situasi ya. Semoga tidak sih. Oke. Saya punya satu pertanyaan lagi terakhir untuk masing-masing narasumber ini. Saya dahulu di Kak Krisman. Mungkin saya kepengen tahu sih harapan Kakak dengan kehadiran Dapur Berita Adaptasi Sumba Timur ini apa sebenarnya? Jadi baik, harapan terbesar kami itu tadi adalah kita berkaca dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Artinya bahwa di tengah kemajuan sains yang luar biasa, bahkan kalau kita bilang update ilmu hampir setiap detik, setiap menit itu ada inovasi-inovasi terbaru. Tapi sebetulnya bahwa kita tidak melupakan terkait dengan praktik baik tadi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan dampak perubahan iklim, orang yang paling pertama terdampak itu adalah indigenous lokal tadi itu. Padahal sebetulnya kita belajar dari mereka. Iya. Tapi mereka adalah orang yang paling kena dampak. Jadi kalau kita bicara tentang ketidakadilan, mereka adalah orang yang paling Betul. merasakan ketidakadilan ini. Bagi kita masyarakat perkotaan mungkin kita bisa beli AC, bisa dingin dan lain sebagainya. Tapi masyarakat di kampung keterbatasan ekonomi, sumber daya, ya mereka hidup apa adanya dengan jasa lingkungan. Kadang juga bukan gagal panen, kadang juga gagal panen. Ketika fenomena-fenomena tersebut itu kemudian akan melahirkan yang namanya kemiskinan struktural. Iya. Lalu kalau kita misalnya bawa dalam, ya ini kan bagian dari apa ya, kalau kita misalnya mau bawa lebih jauh lagi, ini kan adalah bagian bagaimana negara-negara industrialisasi bisa melihat sebagai sebagai suatu keuntungan baik secara politis, ya. Ya kayak tadi misalnya kita dimanjakan dengan bantuan dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya rasio ketergantungan itu, gitu kalau kita lihat ketika kita coba untuk hold dalam satu momen, maka luar biasa. Karena kalau kita lihat rasio ketergantungan masyarakat non produktif terhadap masyarakat produktif kita semua itu sangat luar biasa. Ya, misalnya tadi antara ya tadi kan keterbatasan sumber daya. Nah itu yang kemudian harapannya dengan dapur adaptasi ini bisa hadir lalu memberikan memberikan visi yang baru
terhadap terutama anak-anak muda yang saat ini memiliki ketertarikan untuk belajar dari masyarakat lokal, kemudian memadukan sains, ya memadukan kearifan lokal untuk hidup berdampingan. Karena selama ini sains akan jalan dengan caranya dia sendiri, kearifan lokal akan jalan dengan caranya dia sendiri. Jadi kita coba memadukan ini. Artinya menghargai kearifan lokal, kemudian belajar dari apa yang dilakukan oleh masyarakat di masa lalu, itu menjadi upaya resiliensi tadi yang kita katakan. Jadi kita bukan hanya adaptasi, tapi how to fight, bagaimana untuk memerangi itu, bagaimana untuk bisa keluar dari situ tadi. Ya, saya kira semoga dengan hadirnya dapur adaptasi bisa mendokumentasikan hal-hal baik yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana menghadapi perubahan iklim. Jadi kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi, karena kita sudah punya modal sosial tadi, modal adaptasi ekologi tadi. Kenapa kita tidak belajar dari situ? Baik, terima kasih Kak. Saya menunggu konten-konten selanjutnya. Ke Kakak Elvis, mungkin harapan Kakak terkait kehadiran pusat studi saja deh, pusat studi yang nanti akan di-launching, biar ini menjadi pengingat bahwa saya sudah berharap nih, ini harus di-launching gitu. Pasti ya. Baik, terima kasih. Tadi ya, kalau kita bilang, kan kita biasanya bilang, oh ini kuno, ala kearifan lokal kan biasanya, itu sudah pengetahuan lama itu tidak bisa itu kan dulu, sekarang tidak. Nah, tadi kalau kita bawa dalam nuansa sekarang, ternyata yang kita bilang kuno, yang kita bilang lama itu bisa meminimalisir penggunaan sampah misalnya. Isunya kan itu, pertumbuhan penduduk meningkat, kita butuh produktivitas yang memenuhi. Betul. Nah, untuk memenuhi produktivitas, kita butuh effort lebih kan? Betul. Effort lebihnya apa? Effort lebihnya ya dengan memberikan pupuk kimia, pestisida kimia, supaya apa? Supaya produktivitas kita Bisa naik kencang nih. Nah, tapi di sisi lain, ya tadi itu, bahwa di sisi lain produksinya meningkat, di sisi lain juga akan ada ikutannya. Nah, ikutannya ini tadi, emisi gas metana dan lain sebagainya yang memang yang kita gunakan untuk mengejar produksi itu. Pada akhirnya kita melupakan bahwa selama ini kan kita berpikir bahwa pemenuhan kebutuhan itu tadi yang perubahan ekologi manusia, perubahan pola makan kan, akhirnya yang dulunya kita bisa makan sorghum, bisa makan umbi-umbian, ada apa nama istilahnya, kambang, ada makan kabinja, ada makan kaparak, manggulu. Sekarang tidak lagi tren. Itu akhirnya orang bilang itu zaman kuno. Penelitian saya akhirnya jadi S1 dengan manggulu kan itu. kehilangan gastronomi. Akhirnya kehilangan identitas makanan kita. Betul. Karena apa? Jadi perlu ada antara konteks lokal dan sains itu harusnya diimbangi. Makanya kami dalam kampus ada kurikulum berbasis kearifan lokal. Kami mau sebenarnya kalau misalnya bicara THP yang lihat nih olahan-olahan lokal yang ada, yang kita biasa simpannya pakai apa? Bukan pakai plastik. Simpannya pakai kulit jagung, simpannya pakai bambu, simpannya pakai lontar. Itu teman-teman THP. Ada juga teman-teman agrotek, tanamannya menjale kalau zaman dulu kan ada uhukanu. Istilah bahasa Sundanya kan jawawut. Nah, itu juga sebenarnya makanan juga yang bisa memenuhi kebutuhan berdasarkan landscape kita. Betul. Kalau zaman dulu kita tahu utara itu penuh dengan sorghum, sekarang orang bilang utara itu tahunya kacang tanah lah. Karena itu menjadi komoditas utama saat ini. Tapi sorghum dan umbi-umbian sudah di mana nih? Betul. Nah, kalau berdasarkan penelitian mahasiswa kemarin melihat dari 3 sisi, ada tiga sumber makanan aja, baru 3. Lihat jagung, padi, singkong. Kita punya daerah ada 3 wilayah, Hahar, Kanatang, Wengapu itu tidak cukup. Dia harus mendatangkan makanan dari luar untuk memenuhi kebutuhan ini, karena dia tidak punya lahan. Terus yang kita ukur juga hanya ukur yang dimiliki kan, yang dimiliki berdasarkan tadi 3 hal ini, singkong, padi, dan jangan dilihat dari produktivitas, kira-kira yang penduduknya berapa, seimbang apa tidak. Nah, yang paling seimbang ya Lewa. Tapi juga kalau kita lihat data stunting di KLS, stuntingnya tinggi juga di elitis. Ternyata bukan hanya beras saja yang dilihat, tapi juga pola konsumsinya bagaimana. Nah,
Kalau kita lihat juga di sisi lain, kebutuhan kita bilang daerah pesisir, sumber daerah pesisir juga menjadi kali udah misalnya. Kali udah apa yang tidak ada? Padi ada, rumput laut ada, hasil laut ada, protein ada, tapi juga stuntingnya juga ada di situ, gitu. Nah ini yang menurut kami pusat studi dan nanti akan mulai dilihat tadi pesan dari Kadir bahwa itu harus diangkat. Nah, itu yang menjadi harapan kami bahwa ke depan kalau kita bicara perubahan iklim, kita kan selalu bilang perubahan iklim bicara tentang panas, bicara tentang apa lagi, bicara tentang tanam pohon saja, padahal sebenarnya sudah merambat ke jauh. Kalau tadi Kadir bilang bahwa kita harus lihat apakah perlindungan adaptif. Nah, sekarang ada penelitian saat ini bukan lagi perlindungan masyarakat, tapi bagaimana perlindungan yang adaptif, perlindungan yang sudah dilakukan sendiri. Kemarin Pak Rektor ada penelitian tapi belum publish, penelitian tentang perlindungan adaptif yang dilakukan oleh masyarakat secara ini. Nah itu juga mungkin ke depan harapan kami dengan kurikulum yang ada, kami juga berharap dengan tambahan pusat studi nanti ke depan bisa membantu menginventarisir kearifan lokal apa yang ada ke depan. Kolaborasi data yang kami dapatkan ini tidak saja menjadi konsumsi kami di kampus. Kalau selama ini kan konsumsi di kampus, kenaikan administratif jabatan fungsional di kampus dan minim diseminasi ke lapangan misalnya terjadi seperti itu. Jadi dengan topografi Sumba, kami berharap kampus memberikan informasi baru. Kalau kita kan di sini sebenarnya secara struktural pemerintahan ada BPTP, Balai Penelitian Teknologi Pertanian kan, itu untuk memastikan bahwa benih yang masuk ke Sumba itu cocok. Dia pastikan itu. Nah, tapi kan kita bisa lihat apakah sejauh mana dia jangan sampai petani ini kan sekarang sudah hebat. Kalau kita lihat di Mangili di ini, orang yang mengejar produktivitas dia akan menggunakan semuanya sumber daya yang dia miliki. Coba kita lihat ke lapangan. Yang ada bukan lagi hanya urea sekarang, bukan lagi hanya NPK, tapi semua pupuk bisa masuk itu. Semua pupuk bisa masuk. Artinya apa? Dia juga akan kalau kita bicara tentang kesehatan misalnya nanti Pak Diana juga bisa ya. Maunya dia akan berinfluasi ke kesehatan juga. Betul. Kita bilang kalau zaman dulu kan sistem pertanian, orang sekarang ada yang namanya tumpang sari. Orang Sumba apakah tidak tahu? Sudah kenal dari zaman dulu orang. Saya waktu masih kecil di dalam satu lahan, saya tanam jagung, saya tanam singkong, saya tanam petatas atau labu. Labu kan di saat musim hujan. Di saat pengetahuan manusia itu, di saat waktu dia tahu bahwa tanaman kacang itu butuh airnya sedikit. Sebelum dia panen jagung selesai, dia sudah tanam tanam kacang di dalam. Nah ini kan harus diteliti oleh teman-teman agrotek. Nah ini pemahaman kami. Pemahaman kami bahwa pusat studi ini harus juga berfungsi ke situ. Ya kami juga berharap kampus ini memberikan pengetahuan lebih pada masyarakat untuk bagaimana nanti. Tadi kita bicara tentang krisis, bagaimana supaya bisa bertahan. Tadi kalau Pak Kapro bilang, Pak Krisman bilang bicara tentang local knowledge, terus bicara tentang technical knowledge. Nah kita harus perkenalkan ke mahasiswa, itu generasi mereka saat ini. Nah generasi itu yang harusnya membawa ini. Jadi kalau saya belajar, saya bilang pokoknya teman-teman tahu konsepnya, silakan pahami dulu masyarakatnya di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau kita tahu wilayahnya masing-masing, otomatis kita akan melakukan cara bagaimana bertahan. Nah makanya perlu pusat studi ini mengkolaborasi beberapa hal yang kami lakukan dengan Kopesda yang lalu, sistem pangan yang kita bicara sama-sama lakukan dengan CTSS Bogor, itu juga yang menjadi bahan kami saat ini. Jadi kita bicara tentang apa yang kita punya dan kita akumulasikan dengan teori yang yang bicara secara global. Jadi tidak lagi kita mulai dari yang global, tapi kita mulai dari apa yang kita punya dan kita tarik. Ini nih ada juga
Nah, kita bisa kombinasi seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Kapro, baru mengkombinasikan local knowledge dengan sains. Itu penting. Ya, kami bersyukur kita ada LSM yang sudah jauh sebelum universitas bicara tentang perubahan. Sudah ada LSM. Ada orang yang sudah bicara tentang konservasi. Ada Yayasan Tanah Nua, ada Yayasan Kopesda, ada beberapa Yayasan Pelita dan lain sebagainya yang ada di Sumba Timur yang juga menggugah kami di generasi-generasi saat ini kan. Kami berharap Sumba ini tidak hilang. Betul. Ya kan, itu saja kan. Berharap Sumba ini tidak hilang. Caranya bagaimana? Ya caranya yang kita sekarang ini kita mengajak semua. Kami menghadirkan hadirkan hasil-hasil penelitian. Kita juga generasi muda harus mulai melihat. Saya juga bersyukur bahwa ada banyak sekarang ada koalisi kopi. Ada teman-teman anak muda yang lalu sempat bicara dengan waktu kita bicara di Walhi di kampus. Kita harus bersyukur bahwa sudah mulai ada gerakan kesadaran. Yang terakhir kalau kita lihat Sumba yang dulunya bilang 700.000 5 km persegi, saat ini tidak lagi. Dia tinggal 697.000. Sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Berarti ada pengurangan pesisir pantai kan? Nah, itu juga harus disadari oleh kita. Jadi nanti RT RW yang baru ini kan lagi ranwal RT RW yang baru nih. Kalau sudah ini orang juga, wah, Sumba ternyata sudah semakin kecil ya. Nah, jangan kaget karena memang itu adalah bukan hasil manusia saja, karena perubahan iklim ini kan ada manusia dan alamnya kan. Gitu. Baik Kakak, terima kasih untuk pencerahannya. Yang terakhir mungkin singkat saja Pak Charles, harapan Bapak terhadap maksudnya kepada pendengar podcast ini. Baik, harapan saya selaku insan BMKG, mungkin saya berharap masyarakat Sumba ini masyarakat yang cerdas iklim. Artinya masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim. Jadi mungkin itu singkat saja dengan punya makna yang dalam. Artinya dari semua yang kita bicarakan tadi itu sudah 3 poin itu sudah masuk. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya sekali lagi berterima kasih kepada keempat narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi di ruang diskusi Tapanuang Podcast ini. Semoga ada ruang-ruang selanjutnya kita bisa berdiskusi. Dan dari diskusi kita, jika saya mau mengambil kesimpulan dalam satu kalimat, maka mau tidak mau, siap tidak siap kita menghadapi perubahan iklim, bahkan krisis iklim. Tapi kita bisa bertahan selama kita memberikan ruang kolaborasi yang seimbang antara pengetahuan tradisional dan pengetahuan modern. So, mari kita lakukan itu. Jadi sekali lagi terima kasih, minta maaf kalau ada kesalahan dalam diskusi ini. Saya Diana Timoria, pamit.